2025 yang kaidah pencacahan dulu. Satu-satu dulu guys, kalau semuanya nanti lama ya. Jadi di sini intipan materinya dulu nih, intipan materinya langsung aja latsol gitu ya. Terus permutasi dan peluang. Jadi kita bakal bahas mungkin 2 soal contoh kali ya, 2 soal contoh. Oh iya benar, Bang Wiwit udah record belum Bang Wiwit? Terima kasih juga buat Bang Wiwit yang udah record, selalu record. Aduh makasih banget Mas Wit. Kayak respect banget jujur sama Mas Wit. Respect banget sama Mas Wit. Respect banget. Kayak respect banget sama mas-mas Solo ini. Respect banget, respect banget. Ngopi dulu, Bil. Aduh, nggak ngopi kita orangnya, Bang. Ngopi dulu. Ini bahas gawang Barca kah? Oh iya, yang ini ya, yang cupu itu. Oh, sorry, sorry. Wait, wait, fakta, fakta. Sorry, sorry kalau fakta. Wait, sorry kalau fakta. Wait. Sorry kalau fakta. Izin, izin. Sorry kalau fakta. Izin, izin. Wait. 2-1 lawan siapa tuh? 2-1 kalah lawan siapa? Ups. Ups, narik baju. Ups. Ups. Sorry, sorry, sorry. Sorry kalau fakta. Ups. Izin, izin. Udah, itu aja itu. Jadi di sini kita baca dulu teksnya seperti biasa ya. PM pasti baca teks, kalau nggak baca teks gimana? Kak, ayo mulai. Iya Bang Cima. Sorry ya kalau ini ya ping mulu, maaf banget. Sorry, seorang anak berlatih. Oke, anak berlatih itu sebut saja Ronaldo lah. Ronaldo ya, goat gitu. Ini udah ini belum sih? Kelihatan nggak guys? Atau perlu di ini? Perlu ditebelin lagi? Pas lah ya. Pas lah ya. Kelihatan jelas ya. Ronaldo. Tapi kayak jelek gitu loh. Yang goat itu Ronaldo bang. Oke siap bang Ekits. Yang sebuah gawang seperti pada gambar berikut. Bola yang digunakan anak tersebut memiliki jari-jari 20 cm. Oke. Di sini ada bola jari-jarinya 20 cm. Ditanyakannya tinggi gawang tersebut adalah titik-titik-titik meter. Hah, tiba-tiba nih nanya banget tinggi gawang. Tinggi gawangnya berarti ini. Bener gak? Tinggi gawang tuh yang ini. Setuju gak guys? Setuju gak guys? Sampai sini tinggi gawangnya ini. Setuju. Terus karena kita tuh cuman tahu miringnya doang. Kita cuman tahu miring satu sisi dengan satu sudut. Iya benar nggak sih satu sisi dan satu sudut ya? Pakai sin tah? Ya, ya kayaknya pakai sin deh. Bentar. Eh, karena kita tahunya satu sudut dan satu sisi. Di sini tuh kita udah bisa cari pakai trigonometri ya. Trigonometri. 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 Iya ya. Trigonometri ya. Jadi karena di sini sudutnya kan kita perlu tahu dulu nih gimana cara nyari dari misalkan ini A ke B. Gimana cara nyari A ke B? A ke B tuh kan karena diketahuinya miring dan ingin dicarinya depan dari sebuah sudut, depan dari sebuah sudut, depan dari sebuah sudut. Jadi kita bisa pakai konsep sinus. Kenapa bisa pakai konsep sinus? Karena konsep sinus itu adalah depan per miring. Tapi kalau misalkan cos itu tuh samping per miring. Kalau misalkan tan itu sin per cos. Sin per cos ya? Apa demi sami desa? Iya benar. Harusnya sin per cos. Jadi di sini kan diketahui ya sudutnya tuh 30 derajat. 30 derajat sama dengan depan per miring. Depan per miring. Depan per miring. Depan per miring tuh yang kita ingin mencari depannya, tapi kita hanya mengetahui miringnya. Di sini kita harus tahu dulu nih nilai dari sebuah sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada apa aja? 0 derajat sampai 90 derajat. Bisa searching sendiri atau nonton playlist lah ya. Jadi sin 30 derajat itu berapa guys? Sin 30 derajat. Setengah. Oke, setengah. 1/2. Itu tuh sin 30 derajat. Sama dengan depannya tuh AB. AB per miringnya tuh 5 ya. Miringnya 5. Benar gak guys? Benar gak guys? Oke. Sampai sini kita bisa kalikan kedua ruas karena kita pengen mengisolasi si AB-nya.
kalikan kedua ruas, kali 5, kali 5. Jadi di sini 5/2 sama dengan AB. AB-nya tuh 5/2 tuh berapa? 5/2 tuh 2,5 ya? 2,5. Sebenarnya ngintip 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 ini sih yang apa yang udah jawab. AB-nya 2,5. Berarti AB-nya 2,5 meter. Anjay. Oke, sampai sana aman lah ya, guys. Atau gimana? Ada yang mau bertanya kah atau gimana gitu? Aman banget, aman banget. Aman banget, aman banget. Anjay, itu loh Bang Yudis. Setuju banget tuh sama Bang Yudis. Masih soal ini soalnya. Oke, kita ini nggak tahu ya, jujur ini soal UTBK atau bukan. Yang soal UTBK-nya bukan yang ini. Ya ada yang bawah nanti. Kita lihat yang nanti ya. Emang titik puncaknya tuh biasanya malam-malam, guys. Di acara apapun ya, acara puncaknya tuh acara malam. Panjang tiang besi untuk membuat kerangka gawang tersebut adalah titik-titik-titik meter. Panjang tiang besi. Jadi kita harus mencari tahu setiap tiang besi untuk membuat kerangka gawang tersebut adalah titik-titik-titik meter. Jadi kita di sini, aduh nggak ada gambarnya lagi. Ya udahlah ya. Bentar, terus gantikan. Di sini kita nyari setiap tiang besinya tuh yang ini ya. Ini tuh seluruhnya tiang besi ya. Yang ini, 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 yang ini. Itu tuh tiang besi. Benar gak guys? Benar gak guys? Benar, benar, benar. Oke. Jadi di sini kita bisa cari masing-masingnya. Bisa kita cari nih. Di sini kan udah AB-nya tadi udah yang tingginya udah diketahui ya. Tingginya tuh 2,5. Berarti di sini berapa ya? Pakai pita. Kita cari dulu yang alasnya. Alas dari segitiga. Alas dari segitiganya berapa? Alas dari segitiganya bentar. Pitagoras ya berarti. Pitagorasnya misalkan kita kasih nama ini B, ini C. BC sama dengan BC pakai Pitagoras ya ini ya. BC sama dengan 5 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu 25. 2,5 kuadrat berapa? 2,5 kuadrat berapa? Ada yang bisa bantu hitung nggak guys? Min 12,5. Min 12,5. Jadi ini tuh BC-nya 25 kurang min 12, min 12,5, 12,5. 12,5. 12,5 itu berapa kali berapa ya? 2,5/2 akar 3. Bisa. Bentar. Iya, iya, benar. 5/2 akar 3. 5/2 akar 3. Kenapa 5/2 akar 3? Jujur. Iya sih kayaknya. 5/2 akar 3. Bener gak guys? Atau salah? Ini ntar salah lagi kita ngitungnya. 6,25. 2,5 kali 2,5 kali 6. Berapa nih? 6,25 kan? Ya kan? 25 kuadrat, 25 kuadrat, 6,25 anjay. Anjay, anjay. Kayaknya kita harus hitung sendiri deh, bener. Sorry. Maaf, maaf. 6,25. Pantas aja kayak ada yang janggal gitu. 6,25. 6,25 berarti 25. Berapa guys? 18,75 ya? Atau berapa? 18,75. Berapa tuh? 25. Aduh, minus menghitung nih, jujur. 18,75. 18,75 tuh akarnya berapa guys? 5. Berapa akar berapa? Ada yang bisa tolong hitungin nggak yang hitungnya cepat? Nggak, pakai akar aja. Bentar, kita lupa anjir. Yuk, lu 18, 6, 2,5. Jujur janggal. Iya kayaknya ada yang salah deh. Coba pakai kos aja, bener sih. Jujur pakai kos aja. Setuju banget, setuju banget. Kita pakai kos aja. Kepikiran tuh.
Pakai kos. Benar, pakai kos. Makasih Bang jawabannya itu loh. Kita pakai kos aja untuk mencari kos 30 derajat ya. Karena kos itu samping per miring. Kosnya berapa? Kosnya 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3. Kita cepetin dulu guys, sorry banget nih. Sampingnya miringnya 5. Samping BC 5. 5/2 akar 3 BC. Oke. Oke, udah dapat. Alhamdulillah. 5/2 itu berapa? 2,5 ya? 2,5 akar 3. Iya anjir, bener 2,5 akar 3. Makasih Bang yang ini. Aduh, ya lagi jadi kelihatan tuh ngitungnya. Karena di sini kan tadi kan di sini dari ini A B C D, bentar. Kita kasih nama ini D, ini E. A B C D ini tuh pasti 3 juga sama. Ini karena ini persegi panjang, udah dipastikan 3. Di sini dipastikan 3 juga karena panjangnya sama. Ini tuh sama, sama, sama. Nah, ini yang segitiga ABC itu sama dengan segitiga DEF. Sampai sana sepakat gak guys? Sampai sana sepakat gak guys? Sepakat. Oke. Jadi bisa kita jumlahin ya kan, ini tuh nyari kerangka kan. Kerangka tuh sama aja kayak keliling. Jadi bisa kita tuh jumlahin kalau misalkan tiganya ada 3 kali 3 kali 3, kerangkanya sama dengan 3 kali 3 ditambah 5 kali 2 ditambah 2,5 kali 2 2,5 kali 2 ditambah 2,5 akar 3 kali 2. Ada yang kelewat gak? Aduh, ada yang kelewat gak? Benar, 2 keliling segitiga, 2 keliling persegi. Iya, sama yang alasnya ya. Tapi bisa juga kayak gini, sama aja sih sebenarnya. Jadi itu berapa? 3, 2 ya? 2 kali 2,5 akar 3. Itu hasilnya 9 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 5 akar 3. Jadi hasilnya 24 tambah 5 akar 3. Oke, iya jawabannya A. Sampai sana ada yang mau ditanyain gak guys? Apa? Siapa tahu apakah apa atau aman? Aman banget nih. Oke, aman banget ya. Untuk membuat kita lanjut ke Latsol nomor 13. Untuk membuat gawang, bagian belakang dan samping gawang akan ditutupi dengan jaring luas. Total jaring gawang. Tadi katanya mau ditutupin oleh apa nih? Oleh untuk membuat gawang, bagian belakang dan samping gawang akan ditutupi dengan jaring. Total jaring pada gawang adalah, kan katanya di sini ada informasi ya, samping dan belakang. Samping dan belakang tuh yang mana aja? Kalau misalkan dari kita scroll dulu, POV-nya dari sini, sampingnya tuh yang ABC. Sampingnya ABC dan DEF. Ini tuh samping. Samping sama dengan ABC, segitiga ABC dan segitiga DEF. Belakangnya yang mana? Belakangnya tuh yang ADFC. Belakangnya ADFC. Nah, di situ boleh ulang nggak? Yang mana Kak Cima? Boleh, yang mana? Boleh Kak Cima yang mana? Boleh banget, aman banget. Nomor 2 tadi Kak. Oh, nomor 2 tadi yang ini, yang mananya? Yang nomor 2 tadi tuh kita nyarinya yang ini Kak.
Yang mananya nih? Kita nyarinya semua, dari yang jadi, kerangka besinya aja. Kita nyari yang ini nih. Yang ini kelilingnya aja, sebenarnya kita nyari kelilingnya aja, itu. Jadi, semua semua kerangka besinya dicari. Kenapa tadi dikali 2? Karena mungkin, ini kan bingung kenapa ini 5 kali 2 kan, 5 kali 2. Karena yang di sini juga ada nih kerangka besi dengan ukuran 5. Kenapa yang 2,5 itu kali 2, 2,5 akar 3 kali 2, 2,5 akar 3 kali 2, itu tuh di sini karena dari yang BC, ada yang BC ini sama ada yang FE. Sama halnya dengan yang lain, gitu. Screen-nya nge-lag. Serius. Serius, screen-nya nge-lag. Serius. Gak gerak. Aman. Aman. Aman ya? Oh, bentar. Kita tunggu Mas Wid dulu. 3 kali 3 itu mana King? Oh, 3 kali 3. 3 kali 3-nya ini. Rara. Bang Rara, ini. Ini kan AD. Ini 3 juga. BE. Dan ini CF. 3 juga. Nah, jadi kan karena ada 3 ya panjang 3-nya. 3 dikali 3 gitu. Aman nggak Kak Rara? Aman nggak? Oh iya, oke. Sorry kalau kecepatan, boleh ngomong aja. Tanya aja, aman aja, aman banget, aman banget. Aman banget. Udah belum? Bukannya 3 kali 2 ya, Kak? Enggak. Kenapa 3 kali 3? Kenapa 3 kali 3? Karena panjang 3 tuh ada di sini. 3 tuh ada di AD, di panjang AD, dan panjang BE, dan panjang FC. Enggak sih, Bang Max Verstappen. Enggak deh. Lihat yang di belakangnya. Iya, betul. Besi yang di tanah ada 2, dan eh, besi yang di atas ada 1. Gitu. Aman aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Kita hapus ya kalau aman. Yang ini. Aman. Aman, aman. Oke, oke. Oke, aman banget, aman banget. Nah, di sini kita baca lagi nomor 3. Jujur lupa. Oke. Untuk membuat gawang bagian belakang dan samping, gawang akan ditutupi dengan jaring. Jadi, ditutupi dengan jaring. Jadi, samping dari gawang dan belakang dari gawang tuh bakal ditutupin dengan jaring. Luas total jaring pada gawang adalah luas totalnya. Berarti, sampingnya ditotalkan. Misalkan kalau sampingnya ada 2, berarti ditotalin. Bentar, kita lihat dulu di sini supaya kebayang. Tadi kan ditanyanya samping dan belakang ya. Samping dan belakang mau dijaringin. Nah, ditanyakan luas jaringnya. Ini tuh yang sampingnya ABC dan DEF. Ini sampingnya karena depannya kan A B AB ABDE ABDE. Dan yang belakangnya yang ini yang miring ini, yang miring. Yang ini nih, yang AD AD ADFC. Bener gak guys? Aman gak? Nah, di sini kita udah rangkumin nih. Ini tuh buat samping dan depan. Pakai luas segitiga kah? Benar, pakai luas segitiga. Karena kan itu segitiganya segitiga siku-siku ya. Bisa langsung aja. Jadi bisa langsung saja. Nah, oke, sampai sana setuju gak guys? Setuju gak sampingnya itu sampingnya segitiga ABC dan segitiga DEF, belakangnya persegi ADFC. Setuju gak? Oke, setuju ya? Oke, setuju. Set, kita ambil dulu. Ngerjainnya di sini aja dulu deh, supaya nanti tinggal ditarik. Nah, di sini kita supaya bisa nyari luasnya tuh gimana caranya? Luasnya sama dengan karena di sini ada 2 segitiga yang sama, ABC dan DEF itu tuh panjangnya sama. Bisa kita tulis kayak gini ya, 2 kali luas segitiga. Luas segitiga, misalkan luas segitiga. Ditambah luas luas ADFC. ADFC. Bisa gak guys? Kayak gitu guys. Bisa gak?
Bisa. Bisa. Oke. Bisa ya, aman banget ya aman banget ya aman banget ya. Aman banget. Oke. Di sini jadi 2 rumus luas segitiga itu apa, guys? Rumus luas segitiga. Tolong dong, ada yang ingat gak? 1/2 kali alas kali tinggi. Oke. 1/2 kali alas kali tinggi. Ditambah luas ADFC-nya P kali L lah ya. Masih luas ADFC aja. Sama aja. Oke, di sini tinggal kita substitusikan. 2 dikali 1/2 kali, itu tuh bentar. 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5. 2,5 akar 3 ditambah luas ADFC. Luas ADFC itu berapa? 3 dikali 3. 3 dikali 3. Oke, sampai sana setuju gak? Setuju gak? Atau ada yang gak setuju? Boleh banget. Atau mau bertanya boleh banget. Bentar. Oh iya bener, 3 kali 5. Makasih. Makasih. Maaf admin nge-lag. Thank you. Thank you banget. Oke, kita hitung. Jadi, setuju. Aman ya, sampai sana aman ya. Makasih udah ini. 2, aman ya. 2, coret. 2,5 akar 3, 6,25. 6,25 akar 3, tambah 3 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Jadi luas untuk jaring-jaringnya segini. 6,25 akar 3 dan 15. Bentar. Lah hilang. Oke, aman banget. Aman ya. Nah, di sini nih soal biasanya yang krusial nomor 4 dan 5, guys. Jujur ini krusial. Jujur. 5-nya yang mana ya? Oh, 5-nya yang mana? Bentar. Jawabannya apa? Ya benar juga ya. Kita nggak ngasih tahu, kita nggak ngesilangin. Sorry deh. 15, 6,25 akar 3. Jawabannya A. Set. Oke. 5-nya yang mana ya? 5-nya yang ini Bang Rara. Bentar. 5-nya yang ini. Kan tadi kita tuh mencari yang belakangnya tuh ADFC ya. ADFC tuh yang ini nih. Bentar kita hapus dulu coret-coretannya. Biar tidak mengganggu. Nah, yang ini. Ini tuh yang kita cari luas ADFC-nya yang ini. Ini tuh 5-nya. Aman nggak Bang Rara? Aman ya? Ini 5-nya, ini 3-nya. Jadi dicari perseginya di sini. Gitu. Oke, aman lah ya. Jawabannya apa jawabannya? Berarti. Oke. Sekarang luas daerah pada gawang yang memungkinkan bola untuk masuk. Luas daerah pada gawang yang memungkinkan bola untuk masuk. Bola untuk masuk tuh gimana? Jadi karena kan tadi udah dijaringin ya. Kan tadi udah dijaringin. Aduh, gua lupa banget gambar prismanya, sorry banget nih guys. Kan tadi udah dijaringin ya, berarti untuk depannya tuh kalau misalkan bolanya mau masuk tuh harus di depan yang ini. Bentar, mana sih? Harus di persegi panjang AD ADEB. ADEB. Bener gak? Setuju gak guys? Kalau misalkan bola mau masuk harus di persegi panjang ADEB. Dengan AD panjang AD-nya 3 dan panjang EB-nya 2,5. Oke. Di sini tadi kan ditanyanya apa ya tadi? Luas daerah pada gawang yang
memungkinkan bola untuk masuk. Oke. Bolanya tuh tadi bolanya tuh memiliki jari-jari 20 cm. Kalau bola tuh dilihat dari dimensi 2 dimensi. Itu tuh bakal jadi lingkaran gak, guys? Kalau misalkan bola dilihat jadi 2 dimensi, itu tuh bakal jadi lingkaran gak, guys? Bakal jadi lingkaran gak, guys? Jadi kayak gini misalkan ini bolanya. Oke, sepakat ya? Jangan warna ini deh, bolanya yang ini aja. Warna merah bagus. Oke. Oke, kita ambil aja karena kayaknya udah nggak dibutuhin lagi salah ini. Nah, di sini misalkan nih kita perlu visualisasi di sini. Misalkan bolanya di tengah, bolanya memungkinkan masuk nggak? Mungkin masuk ya. Jadi mungkin full bolanya masuk, bener nggak? Mungkin full bolanya masuk. Benar, nggak ada kiper. Jujur nggak ada kiper Bang Fauzan. Di sini kita nggak main kiper-kiperan dulu. Tapi kalau misalkan nih bolanya di sini di pojok kanan, ada sisa gak yang nggak masuk? Ada. Yang mana? Yang ini ya? Karena yang kita warnain hijau aja deh. Yang ini nih. Bentar. Ini. Nah, ini tuh gak masuk ya? Bener gak, guys? Bener gak? Yang hijau-hijau ini gak masuk. Bener gak, guys? Bener gak? Ada 4 berarti. Nah, bener, Bang Max Verstappen. Jadi bakal ada 4 bola. Eh, ada nih. Jadi bakal ada 4 bola. Bentar, kita ini dulu. Bakal ada 4 bola. Bakal ada 4 kemungkinan yang nyisa. Sorry. Bakal ada 4 bola. Salah. Sorry. Bakal ada 4 kemungkinan si sudut yang nyisa. Kenapa bisa kayak gitu? Pembuktiannya mungkin karena kan lingkaran tuh satu sisi ya. Dan kita tuh bertemu dengan 2 sisi. Jadinya bakal pasti ada nyisa gitu. Jadi kepencet gear. Maaf. Sorry. Ini mana? Ini mana lagi nih? Misalkan kayak gini. Terus kita ini lagi. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Oke. Ini 4 bolanya nggak 4 sih, tapi ini kemungkinannya aja ya. Ini kemungkinannya aja. Jadi karena ada 4 sudut. Ini kemungkinannya. Nah, di sini jadi yang nggak dapet tuh di sini doang. Kenapa? Yang di sini dapat. Kalau misalkan yang kenapa di sini dapat, Bang? Misalkan ada yang nanya kayak gitu. Misalkan nih kita ada bola nih. Bola kalau misalkan bolanya segini dapat berarti. Tapi kalau misalkan bolanya ke sini mentok. Yang kiri masih bisa dapat, yang bawah masih bisa dapat, yang kanan masih bisa dapat. Kalau yang kanan atas keluar nih bolanya, berarti nggak masuk. Bener gak, guys? Bener gak? Setuju gak sampai sana? Setuju gak? Setuju gak, guys, sampai sana? Oke. Jadi ada 4 hijau-hijau, bukan hijau-hijau sih. Ada 4 sudut yang nggak bisa dipenuhin oleh bola. Nggak bisa dimasukin oleh bola. 4 sudut. Nah, kita bisa hitung cara hitungnya gimana nih? Cara hitungnya kayak gini. Cara hitungnya sebenarnya kita tuh bisa buat persegi. Persegi misalkan warnanya ini deh. Kita buat persegi untuk persegi yang ngepas banget sama si lingkaran ini alias bola. Persegi yang ngepas banget misalkan segini. Ini tuh ngepas banget, hitungannya ngepas banget lah ya. Nah, ini tuh hitungannya ngepas banget. Nah, jadi kita bisa cari dengan luas persegi. Luas persegi dikurang luas lingkaran untuk yang hijau-hijaunya ini. Nah, luas persegi kurang lingkarannya itu, luas perseginya berapa? Luas perseginya 20. Karena kan tadi tuh berapa sih jari-jarinya 20 ya? Jari-jarinya 20 bener gak, guys? Ada yang inget gak? Ya, oke. Nah, jari-jarinya 20. Berarti kalau misalkan diameternya 40. Karena kita ngambil perseginya pas banget dengan si lingkaran, jadi kita bisa
hitung kalau misalkan panjang sisi dari si perseginya tuh 40, sorry, 40. Jadi kita hitung luas perseginya dulu 40 dikali 40 dikurang luas luas lingkaran tuh PR kuadrat ya. PR kuadrat ya. Bener gak guys? Luas lingkaran PR kuadrat. PR kuadrat 40. 20 ya. Sorry. 20 kali 20. Nah, di sini tapi kan kalau misalkan ngitung kayak gini, kita tuh dapat dapat hasilnya yang ini ya, dapat hasilnya 4 sisi. Jadi dapat hasilnya yang ini, ini. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen nyarinya 1/4 doang, misalkan yang ini doang nih, yang sudut ini doang, nyarinya ini. Berarti dari keempat itu cuman ada satu kan, jadi kita bisa buat sama, aduh warnanya ini lagi jelek banget, 1/4 kali 40 kali 40 min pi 20 kali 20. Benar gak guys sampai sana? Benar gak guys? Benar, oke. Tapi jangan lupa ya, ini tuh satuannya cm. Itu satuannya cm. Sama dengan ini coret 10, coret 5. 10 kali 40 400. 80 pi ya. Benar gak guys? Min 80 pi. Nanti kan dikali 4 lagi bang. Iya sih, tapi supaya nggak jujur gue langsung gitu caranya, tapi supaya nggak membingungkan, bisa aja sih kayaknya. Kalau gue kayak gitu, supaya nggak membingungkan bisa kayak gini. Nah terus kan tadi kita ini tuh dalam sentimeter ya, jangan lupa, ntar suka kelupaan soalnya. Kita pindahin dulu. Set. 20 karena ini dicoret dengan 4. Dicoret dibagi dengan 4, sorry. Dibagi dengan 4 kan 1/4 ini kan ininya minus ya. Kalau misalkan minus tuh kalau misalkan mau didistributifkan harus keduanya kan. Bener 100 pi, untung aja 5 kali 20. Jujur ngetes doang. Buset, ini ngitung nggak bener anjir. Izin ngetes doang nih, ngetes kefokusan. Nah, di sini luas persegi panjangnya, luas persegi panjang AB ABD ABDE dikurang ya, ditambah atau dikurang, guys, dikurang. Bener gak dikurang kan harusnya, dikurang 4 kali, karena kan yang ini nggak masuk ya, 4 kali 4 kita ubah dulu ini kesatuan meter bener. 400 berarti berapa 4 ya, bener gak 4 apa salah, ini ubah kesatuan meter, 4 min 1 pi udah 0,4 kali 4. Ada yang bisa nggak guys sentimeter ke meter kali 100 kan? Ini udah kuadrat, bener juga ini udah kuadrat anjir, pantas kayak ada yang janggal. 0,04 dikurang 0,01 pi sentimeter, pi meter kuadrat, oke di sini 0,04 pi 0,01 pi met. Ini udah sama ya. Set, udah sama satuannya. Ini berarti 3 dikali 2,5 dikurang 4 kali 0,04 berapa?
0,16 ya. 0,16 ini min 4 kali 0,04 min 4 dikali min 0,01 plus 0,04 pi. Jadi 3,25 tuh 7,5 ya. 7,5 dikurang 0,16 ditambah 0,04 pi meter. Nah, di sini masih bisa dijumlahkan. Jadi luasnya sama dengan luas total sama dengan 7,34 7,5 ya benar, ditambah 0,04 pi cm. Setuju gak guys sampai sini? Ini hasil akhirnya. Jadi jawabannya ya A. Setuju gak guys? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, setuju ya. Ada. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Aman banget kok, aman banget. Meter King tepatnya. Oh iya, meter. Itu loh. Makasih. Emang lagi kurang fokus, kurang aqua jujur. Kurang aqua banget. Meter kuadrat. Bang, itu 1/4-nya apa itu bang? 1/4 yang mana? Yang ini ya? 1/4 tuh karena kita cuman mencari hijau. Di dalam misalkan, yang ininya jangan dianggap lah ya. Yang ini, sama yang ini jangan dianggap. Kita tuh cuman mencari yang hijau-hijau, kan karena luas persegi dikurang luas lingkaran tuh hasilnya ini ya, 4 ini. Hasilnya 4 ini. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen nyarinya cuman yang satu ini doang? Karena ada 1 dari 4, jadi bisa kita notasikan jadi 1/4 gitu. Aman gak sih? Oke bang, mantap. Itu loh Zain, mantap. 40 itu dari mana kak? Ketinggalan tadi. 40 itu dari sini. Kan, aduh nggak bisa di zoom. Karena ini tuh, kehapus nggak? Bentar guys. Oke, kehapus. Karena kan tadi ini tuh, jari-jarinya dari sebuah bola tuh hijau. Jari-jarinya dari sebuah bola tuh 20. Gimana kalau misalkan kita buat supaya kita tahu cara nyari yang hijau ini, sudut yang ini, itu tuh dibuat persegi ngepas banget dengan lingkaran. Nah, cara tahu panjang dari sebuah perseginya tuh kan gara-gara ngepas sama lingkaran, jadi berarti diameternya dong. Jadi 2 diameter itu kan 2 kali jari-jari ya. Jadi 40 diameternya tuh. 40. Di sini tuh ini 20 gitu. Aman nggak Bang Cima? Aman nggak? Aman nggak? Atau bisa kayak gini. Mana ya? Aman banget, tapi ini cuma dengan saya aja yang agak ngelag kah? Emang ngelag ya? Emang ngelag guys? Emang ngelag? Emang ngelag? Emangnya ngelag ya? Emangnya ngelag? Aman, sekarang aman. Aman. Kalau ngelag ngomong aja guys. Siapa tahu dari guanya. Aman ya berarti ya? Aman ya? Oke. Oh masih anjir, masih. Sorry. Oh masih guys, ternyata di sini masih. Tapi ada tambahan nih. Untuk menambah tingkat kesulitan,
Anak tersebut meletakkan sebuah papan berukuran 1 kali 1 meter kuadrat di tengah gawang. Oh, yang ini ya, yang ini. Seperti pada gambar berikut, luas daerah pada gawang yang memungkinkan bola untuk masuk setelah pemasangan papan penghalang adalah. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama ya guys ya, kayak yang tadi konsepnya sama, tapi di tengahnya ditambah aja. Konsepnya mirip-mirip kayak yang tadi. Kita copy dulu yang ini. Kita copy yang ini, set. Tapi ditambah di sini. Misalkan di sini tuh 1 kali 1 meter. Nah, berarti gimana guys? Berarti karena ada 6 sudut yang nggak bisa dicakup ya, benar nggak? Ada 6 sudutnya, 1 kali 1 cm. 1 meter, 1 meter. Karena ada 6 sudut yang nggak bisa dicakup oleh bola, benar nggak guys? Ada 6 sudut, sepakat nggak? Atau ada yang ngira berapa? Sepakat nggak guys? Sepakat nggak? Ada 6 sudut. Mana sih, anjir? 6 tuh mana aja? 6 tuh yang ini. Jadi kan tadi udah dapat 4 ya. Sama yang ini. 6 tuh yang ini. Ini 1 sama ini 1. Aduh, jelek banget lagi. Nah, ini. Sepakat duanya yang di bawah itu kan Bang. Iya benar. Itu loh. Bang Max Verstappen. Ini jadi ada 6. Jadi kita tinggal hitung sama kayak yang tadi kita bisa hitung. Kenapa tadi pakai 1/4 supaya jadi kalau ada soal kayak gini bisa dibawa aja langsung. Jadi tadi luasnya kan udah dapat ya. Luasnya mana sih? Luasnya sama dengan luas persegi AB AD EB dikurang 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 6 itu berapa tadi? 6 kali 0,4 dikurang 0,01 pi. Nah, di sini udah dapat nih kan tadi luas segitiga ADEB tuh 7,5 ya. Karena di 3 kali 2,5. 3 kali 3 dikali aduh 3 dikali 2,5. Di sini dikurang 6 kali 0,04. 6 kali 0,04 berarti itu 0,24 ya. 0,24 ini distributif ke sini, ini distributif ke sini. 0,01 pi min 0, plus 0,06 pi. Jadi sama dengan luasnya itu sama dengan 7,5 dikurang 0,2 emang 0,24 ya 6 kali 4 benar sih 0,24 ditambah 0,06 pi. Jadi jawabannya 7,5 kurang 0,24 7,26 ya 7,26 ditambah 0,06 pi. Jadi jawabannya yang A. Oke, sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak guys? Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak guys? Sampai sini aman nggak guys? Aman, aman. Oke, kita lanjut baru ke soal asli SNBT-nya. Aduh, bentar. Tapi mungkin gue tuh orangnya nggak terlalu pakai rumus gitu ya. Kalau yang ini, untuk materi permutasi ini, kita bisa buktiin dulu sih. Jadi, kita buktiin dulu. Misalkan nih, di sini ada contoh permutasi
Yang supaya kita kalau dapat soal lain kebayang. Jujur menurut gua ini tuh membuat gua kebayang ke permutasi ya, jujur. Jadi di sini ada A, bukannya C. Emang iya, emang iya C. A, Bang Bagas, terus 0,06 pi. Emang iya C. Emang iya guys. 0,0 6,26, sorry ini 6,26. Hmm, C. C kenapa tuh? Emang iya? Checking harusnya 6, oh iya bener 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 bener. Sorry sorry sorry. Oh, apa gua salah? Jangan-jangan salah. Oh iya, bener. Minum dulu. Iya lagi. Masih kurang satu luas persegi kecil, King. Eh, kayaknya ini deh. Kita salahnya di sini. Ini 24, ini 26. Sorry banget guys, sorry banget. Jujur. Izin. Udah aman ya berarti ya? Udah aman ya? Meter kuadrat, jangan lupa. Meter kuadrat luasnya. Aman ya? Sorry banget, sorry banget, sorry banget. Itu 7 harusnya. 7. Iya, 7 bener. Berarti hitungan gue bener tadi. Kocak. Dan nggak ada jawabannya ya? Kocak anjir, kirain gua yang ini. 7. 7,26 plus 0,06 pi. Oke. Oke, jawabannya F guys. Jujur jawabannya F. Jujur kita nggak tahu. Jujur di sini. Gua tidak tahu kalau jawabannya salah. Opsinya salah. Ya nggak tahu, jujur nggak tahu kenapa. Ya udahlah. Di sini masuk ke materi permutasi. Ini nggak tahu ya. Menurut gua sebuah nggak tahu sih. Gua tuh gua jarang banget pakai pakai eh, pakai rumus permutasi ya gara-gara ini. Nih, coba kita lihat dulu di sini. Ada A, B, C, D, E, F adalah calon ketua kelas, oke. Ini calon ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Banyak susunan inti yang mungkin. Susunan inti, susunan. Nah, Bang, tadi papan penghalangnya luasnya dihitung kah? Iya deh, harusnya luasnya dihitung, benar. Harusnya luasnya dihitung. Dikurang 1. Dikurang 1 kali 1. Nggak kehitung, kocak. Jadi jawabannya benar 6,26. Untung aja. Gue lupa banget, anjir. Udah bener. Oke, berarti, nah itu loh. Makasih banyak, Bang Palto. Izin minum dulu bentar, King. Izin, itu loh. Emang kita kayaknya harus minum dulu, guys. Jujur, udah habis air gua. Malas ngambil. Oke, di sini langsung aja ke permutasi. Jujur, gue suka banget soal ini. Enggak sih, enggak sesuka itu, tapi oke lah. Kan tadi udah ini ya, A, B, C, D, E, F adalah calon ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Banyak susunan inti yang mungkin. Susunan, kata keywordnya permutasi itu biasanya susunan. Susunan. Susunan inti yang mungkin. Jadi misal, kita bisa pakai metode filling slot. Misalkan gini. Gimana sih? Kita bisa pakai metode filling slot. Hmm. Hmm, hmm. Nah, di sini ada ketua, ada buat bendahara, ada sekretaris. Wakil ketuanya belum, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Tandainya ada syaratnya kan? Iya betul. Jadi eh, permutasi itu susun dihitungnya dari susunan.
Permutasi itu sangat mementingkan susunan. Kalau misalkan kombinasi, tidak mementingkan susunan, tapi sayangnya kita tidak membahas kombinasi di sini. Nah, karena di sini A, B, C, D, E, F adalah calon ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris, banyak susunan inti yang mungkin. Adalah yang mungkin, sorry banget ini, yang mungkin adalah, misalkan, kemungkinan untuk ketuanya ada B, C, D, E, F. Nah, di sini itu berarti ada 6 orang yang memungkinkan untuk menjadi ketua, benar gak? Benar gak, guys? Ada 6. Oke, benar. 6. Nah, kalau misalkan salah satu dari 6 orang ini udah jadi ketua. Nah, di sini tuh ada wakil ketua. Wakil ketuanya berarti sisa misalkan ini yang diambil A, misalkan yang diambil A. Sisanya B, C, D, E, F. Nah, ini tuh jadi sisanya 5. Nah, kalau misalkan satunya diambil terus sampai sekretaris diambil satu. Jadi 6, 5, dan 4, 3. Nah, di sini tuh kenapa bisa kita bisa dapat nih. Ini tuh 6 kali 5 kali 4 kali 3. Kenapa bisa kayak gitu? Karena misalkan yang menjadi susunan yang memungkinkan, ketuanya yang memungkinkan tuh adalah A. A tuh bisa berpasangan dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, dengan F. Nah, tapi kalau misalkan si ketuanya tuh yang B, ini tuh berarti diganti jadi A. Jadi B tuh B memungkinkan pasangan dengan A, dengan C, dengan D, dengan E, dengan F. Nah, di sini ada satu fun fact lagi nih tentang permutasi. Permutasi itu A, B, C, D tidak sama dengan B, A, C, D. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau misalkan ketuanya A dan seterusnya bebas. Misalkan ketuanya A, yang pertama ketua nih, yang paling kiri itu ketua. Ketuanya A dengan ketuanya B itu tuh sama gak, guys, sebenarnya? Beda kan? Itu tuh beda kan? Sangat berbeda. Nah, jadi di sini makanya itu disebut susunan karena berbeda. Nah, 6 karena sama kayak tadi, cek ke misalkan ini ke berarti ininya B ya. Kayak tadi, sama kayak tadi, itu kal terus, kayak terus, jadi dikali, karena memungkinkan, karena terjadinya bersama. Nah, jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3, 6 kali 5, 30, 30 kali 12, 30 kali 12, 360 ya. 360. Jangan di sini deh, di sini aja. 360 cara. Nah, di sini tuh sebenarnya ada polanya. Polanya apa? Polanya kayak gini, misalkan. Polanya tuh banyaknya yang memungkinkan disusun tuh sebagai N. Dan yang terpilih itu sebagai R. Yang dipilih itu sebagai R. Di sini kan 6, kita dapat ketahui 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial sama dengan, ini tuh kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2, kan 6 kurang 4 2 faktorial ya. Jadi habis itu tuh sama aja 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, 6 kali 5 kali 4 kali 3-nya tuh sama. Ini tuh sama dengan hasil ini. Nah, itu tuh sebenarnya rumusnya dari sana. Dan 6-nya tuh yang mana? 6-nya tuh yang ini tuh yang mana? Ini tuh N. Dan 4-nya tuh yang mana? 4-nya tuh R. Jadi rumus permutasi itu dapat diketahui dari sini. Permutasi itu N faktorial per N min R faktorial. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pakai filling slot juga, bisa pakai yang kotak-kotak gini. Jujur gue lebih nyaman pakai kotak-kotak gitu. Filling slot. Jujur. Aman gak, guys? Sampai sini aman gak? R-nya syaratnya King. R-nya banyak yang dipilih. Jadi kalau misal R-nya banyak yang dipilih.
yang terpilihnya. Jadi R-nya tuh yang mau dipilih, yang mau disusun, benar, sorry, yang mau disusun. Jadi misalkan dari banyaknya N, itu tuh R-nya yang dipilih. R-nya yang mau disusun, sorry. Nah, sekarang berapa peluang muncul? Sekarang kita bahas peluang dulu, soalnya pas nanti ada berkaitan dengan materi peluang. Berapa peluang munculnya mata dadu yang kurang dari 4 dari pelempar dadu 6 sisi. Nah, perlu kita ketahui kalau misalkan peluang tuh banyaknya kemungkinan yang akan keluar N. Misalkan peluang A itu tuh banyak banyaknya kemungkinan A per seluruh kemungkinan terjadi. NS itu semesta. Sampai sana oke guys? Atau ini? Atau tadi ada yang ke-skip? Oh iya, dan ini tuh R tuh tidak boleh, R tuh pasti kurang dari atau sama dengan N. Karena misalkan banyaknya banyaknya misalkan ini tuh ada 7 nih, ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, sekbid ini, sekbid itu, sekbid A, sekbid B, sekbid C. Semenjak yang dipilihnya tuh cuma 6. Jadi misalkan ininya banyak yang mau disusunnya ada 7. Tapi yang mau disusunnya cuma 6. Itu tuh nggak bakal bisa. Berarti ada kurang satu dong. Nah, di situ maka dapat diketahui kalau misalkan R R tuh kurang dari sama dengan N gitu. Takutnya kelupaan. Sorry lupa. Nah, di sini sekarang berapa peluang munculnya mata dadu yang kurang dari 4 dari pelempar dadu 6 sisi. Karena tadi udah diketahui ini tuh rumus dari peluang. Nah, berapa peluang munculnya mata dadu yang kurang dari 4? Kurang dari 4 tuh apa aja? Kurang dari 4 kan? Kurang dari 4 tuh kurang dari 4 ya. Ada 1, ada 2, ada 3 dari mata dadu tuh. Berarti ada 3 kemungkinan yang keluar dari 6 sisi. Benar gak guys? Benar gak guys? Oke, di sini karena dadunya 6 sisi berarti ada 6 ya. Kalau dadu tuh jadi ada 6 kan. Nah, jadi dapat kita ketahui kalau misalkan peluangnya tuh, peluang misalkan ini disebut peluang munculnya tuh peluang A. Peluang A. Peluang A-nya tuh ada 3/6. Karena banyaknya kemungkinan yang terjadi tuh 1, 2, 3. 1,2,3. Yang ini tuh 6. Dari 1,2,3,4,5,6. Jadi di sini tuh peluang A-nya tuh 1/2. Nah, dapat diketahui di sini tuh kalau misalkan NA tuh kurang dari atau sama dengan banyak kemungkinan kejadian A tuh kurang dari atau sama dengan seluruh kemungkinan terjadi. Jadi kalau misalkan kenapa sama dengan kalau misalkan 1 tuh kan kurang dari atau sama dengan dari 1 ya. Jadi nggak boleh lebih dari si NS-nya lah yang pasti. Jadi kalau misalkan ini 2/2 kan 1 ya. Jadi itu tuh udah paling mentok. Dan peluang A tuh sebenarnya 0 kurang dari sama dengan peluang A kurang dari sama dengan 1. Kenapa? Kan 1/2 tuh 0,5 ya. 0,5 tuh berada di antara 0 sama 1. Nah, kalau misalkan di dalam persen 0% kurang dari sama dengan peluang A kurang dari sama dengan 100% gitu. Aman lah ya. Dari sini sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak guys? Aman. Oke. Di sini kita langsung bahas soal SNBT. Kita langsung bahas soal SNBT. Jujur, ini menarik. Gua ngerjain SNBT ini pakai feeling slot tadi, cuman kotak-kotak gitu doang. Jujur. Kita baca dulu. Pertemuan keluarga RT 11 dihadiri oleh 15 laki-laki
dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini, setiap keluarga diwakili 1 orang. Oke. Jadi ada 25 keluarga ya. Di sini ada 25 orang, kita catat dulu. 25 orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. 3 calon diambil di antara yang hadir. Oke, 3 calon. Pemilihan dilakukan secara acak. Oke, dilakukan secara acak. Tapi nomor satunya, banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan. Adalah misalkan kita buat eh, kotak filling slot tadi lagi sama kotak filling slot tadi lagi. Oke, di sini eh, ketua, bendahara, sekretaris. Nah, kan tadi sekretarisnya wajib perempuan ya. Jadi kita dahulukan tuh. Bentar. Aduh. Kita dahulukan dulu sekretaris. Benar. Jadi kita dahulukan dulu sekretaris. Kenapa sekretarisnya berapa? Karena harus perempuan, sekretarisnya wajib banget perempuan. Jadi sekretarisnya tuh diambil perempuan doang, nggak dihitung laki-lakinya. Jadi di sini udah diambil 10 orang perempuan. Di sini udah diambil susunan terpilihnya kemungkinannya 10 orang perempuan. Nah, terus yang di sini sisa ketua dan bendahara. Ketua dan bendaharanya itu berapa? Ketua dan bendahara karena udah diambil satu, misalkan sekretaris dari perempuan, karena ketua dan bendaharanya tuh nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak ada ketentuan khususnya, jadi jumlah semuanya, karena tadi 3 calon diambil di antara yang hadir, pemilihan dilakukan secara acak. Nah, secara acaknya di sini tuh berarti bisa laki-laki bisa perempuan, tapi di soalnya sekretarisnya harus perempuan. Jadi ini tuh karena 10 udah diambil, berarti ini diambil ini banyak kemungkinan terpilihnya 24 orang untuk ketua, untuk bendaharanya 23 orang, atau sebaliknya bisa sama aja. Jadi ini sama kayak tadi, 24 kali 23 kali kok 10. Bentar. Nah, di sini 24 kali 23 kali 10. Berapa guys ini? Jujur, tolong hitungin dong. 552 552 ya. 552 kali 10 sama dengan 520. Tapi kalau misalkan kalian nih, jujur kalian ada yang mau pakai rumus, lagi ngerjain SNBT pakai rumus kan, aduh susah banget jujur. Pakai rumus jadi permutasi dari 24 permutasi diambil dulu 10 orang, permutasi cewek, yang perempuan diambil, dikali permutasi 24 orang, diambil 2. Nah, ini tuh bakal ngasilin sama kok, bakal ngasilin 24 kali 23 kali 10. Bang, K-nya itu 25 ya? Kan 15 per 10. Enggak, Bang Palto, karena kita mendahulukan sekretarisnya dulu. Kan sekretarisnya ini udah diambil sekretaris dulu kan? Sekretarisnya itu udah didahulukan untuk perempuan. Jadi perempuan tuh udah diambil satu. Jadi sisanya kan tadi asalnya 10 orang ya perempuannya. Tapi jadi 9 karena diambil satu untuk sekretaris. Jadinya ketuanya untuk pilihan ketuanya 15 ditambah 9 jadinya 24 karena satunya udah diambil untuk sekretaris perempuannya gitu. Aman gak guys? Aman gak? Aman gak guys? Aman gak guys? Aman gak guys? Aman banget. Oke. Enak gak guys pakai cara ini? Jujur enak gak pakai cara ini? Nggak usah pakai rumus-rumus. Aduh, rumus pusing. Aduh, jujur iya. Aduh, iya lagi, iya lagi. Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Kayak sayang banget yang nggak ikut hari ini. Jujur sayang banget. Iya, karena bersyarat. Benar, itu. Benar, itu loh. Kak siapa? Kak Muti. Makasih banyak ya. Ada yang mau ditanyain nggak?
Ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang bingung kali? Memungkinkan gitu. Aman banget, aman banget. Oke deh. Oke deh kalau begitu. Oke deh. Oke deh. Bentar. Makasihnya kayak nggak ikhlas gitu Bang Ikale. Aduh. Untuk makasih banget buat iya sama-sama Bang Muti. Kita sama-sama belajar. Jadi nanti ketemu-ketemu aja kan kita di mana di top PTN kita yang kita inginkan itu loh Bang. Bang Muti. Amin. Kan itu sisa 9 yang cewek kok ditulis 10? Enggak, jadi eh boleh boleh. Boleh kalau mau tanya boleh, boleh banget, boleh banget. Bang Alka, kenapa kenapa 10 duluan? Karena sekretaris perempuannya itu disyaratkan. Jadi cara terpilihnya dengan pengurus dengan sekretaris perempuan. Karena sekretaris perempuan harus banget sekretaris perempuan. Itu tuh jadi dipilih duluan gitu. Itu loh, guys. Aman banget lah ya, aman banget. Aman banget, aman aja. Aman banget. Aman. Oke, oke, oke. Jujur, bentar mau matiin air dulu. Jadi izin ya, mau matiin air dulu. Halo guys. Bener, kalau ada soal yang bersyarat gitu, permutasi karena disusun. Bener, itu loh. Bang Bang Max Verstappen. Bisa yang satu lagi pakai permutasi biasa bisa. Ini buktinya. Nanti kamu cari sendiri aja Bang Rara. Hasilnya sama kok kayak yang ini. Hasilnya sama. Kalau nggak bersyarat biasanya bebas ya pakai filling slot. Enggak, kalau peluang peluang itu peluang aja. Ini permutasi soalnya. Kalau ketemu soal peluang kayak gini, bisa pakai permutasi. Nanti kita buktiin nih. Ada juga soalnya. Ada juga soalnya. Pakai kombinasi kalau nggak bersyarat. Iya. Jadi kalau misalkan minta disusun, kalau misalkan ada susunan, itu tuh harus pakai permutasi karena permutasi itu menyusun. Karena tadi kenapa menyusun? Karena A B C D itu tidak sama dengan B A C D. Tapi kalau misalkan kombinasi, kombinasi itu A B C D sama dengan B A C D. Gitu. Betul, Bang Bang 2 ton, betul Bang 2 ton. Oke, lanjut nggak sih? Lanjut. Apakah lanjut, guys? Apakah lanjut?
susunan permutasi, kombinasi 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 itu tadi apa? Bebas ya? Tanpa susunan, tanpa menyusun. Oke, lanjut lanjut. Bentar, banyak nyamuk guys, pakai sarung dulu, izin. Sarung ada starter pack di rumah ini, jujur. Ini di Timikasi ini emang banyak nyamuk, jujur. Oke, di sini izin mulu nih admin, sorry deh. Karena tadi aduh masih sama teksnya jadi kita nggak usah baca lah ya. Untuk memeriahkan suasana pertemuan, dipilih 4 orang untuk bernyanyi. Peluang terpilihnya keempatnya perempuan adalah keempatnya perempuan. Jadi sebenarnya kalau misalkan peluang nih ada satu trik juga sih menurut gua ya. Yang enak peluang, misalkan ini tuh disebut peluang A ya. Peluang A kan tadi banyak kemungkinan A per total seluruh kemungkinan terjadi kan. Nah, di sini tuh ada yang enaknya, kenapa yang enak nih? Ada yang enak kalau sebenarnya ini tuh di ini tuh kan dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang terpilihnya keempatnya perempuan. Sebenarnya kan ini tuh bisa kombinasi ya. Tapi karena peluang, nih kita pahamin di sini kan kalau misalkan gua nggak mau membuktikan kombinasi bisa nonton sendiri di di channel Alternativa itu. Di channel Alternativa n faktorial per n min r faktorial r faktorial. Nah, di sini tuh kan n min r faktorial tuh bakal jadi, nah di sini kita buktiin dulu aja deh, karena kan kita buktiin keduanya pakai permutasi dan pakai kombinasi untuk peluang ini, tapi harus sama-sama diambilnya 4 ya, diambilnya sama, yang diambilnya sama itu syaratnya di situ. Nah misalkan di sini kita pakai yang kombinasi dulu. Kombinasi diambil 4 orang dari 4 orang dari 10 orang perempuan per kombinasi dari 25 orang ya. Ini 25 orang kan seluruhnya terjadi ya. Benar gak? 25 orang. Apa salah? Dari 25 orang diambilnya 4 orang. Benar gak guys? Benar, oke. Di sini ada menariknya nih. Nggak tahu kalau misalkan gua salah, mungkin boleh dibenarkan, tapi menurut gua kayak gini. Karena gua udah nyobain nggak soal berkali-kali sih, tapi menurut pembuktian gua ini tuh harusnya benar. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 6 faktorial per n min r itu 10 kurang 4 faktorial 10 kurang 4 faktorial 4 faktorial per ini untuk ns nya 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 faktorial per 25 kurang 4 faktorial 4 faktorial. Kan di sini ini tuh habis ya. Kan ini 10 kurang 4 6 faktorial, habis ya, habis. Jadi sisanya 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 4 faktorial per 25 kali 24 kali 23 kali 22 per 4 faktorial. Nah, di sini kan ada pecahan dalam pecahan ya. Berarti kita bisa kalikan penyebut dan pembilang supaya sama, benar gak? Dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial. Itu habis kan? Jadi hasilnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 25 kali 24 25 kali 24 kali 23 kali 22. Nah, coba kita pakai permutasi. Apakah hasilnya sama? Hasilnya sama. Tadi kan, aduh, permutasi. Pakai ya langsung aja lah ya, pakai filling slot tadi. Jadi nggak usah dihitung-hitung permutasinya. Peluang A diambilnya dan banyaknya kemungkinan A, seluruh kemungkinan terjadi 10 diambil kayak tadi
Kalau misalkan bingung bisa ini, sama aja sebenarnya, 10 bisa dicek kayak pakai filling slot tadi, 10 kali 9 kali 8 kali 7 per, kan cuman 4 ya yang diambil ya, berarti kurang 1 kurang 1 kurang 1, ini dari seluruh kemungkinan terjadi dengan laki-lakinya 20 kali 24 kali 23 kali 22. Hasilnya sama aja gak guys? Yang ini pakai permutasi, yang ini pakai permutasi, yang ini pakai kombinasi. Hasilnya sama aja gak? Sama-sama gak hasilnya? Bakal sama gak guys? Di situ bakal sama gak guys? Menurut kalian dari hasilnya nih? Sama, sama, sama. Nah, kalau misalkan jadi yang gue temukan, kalau misalkan peluang tuh pakai permutasi atau kombinasi harusnya sama. Tapi bisa kalian buktikan sendiri ya. Kalau misalkan terbukti salah ya sorry, tapi harusnya sama. Jujur, magic, it's magic itu loh. Jadi aduh, ada yang bisa tolong hitungin nggak sampai sederhana? Masa kita ngitung nih, jujur kan kalau salah 5. Ini izin login dulu. 4 1 3. Ini disederhanakan aja ya, disederhanakan aja. Set set 3 3. Ada lagi gak? Oh ini 11. Oke, jadi hasilnya 3 kali 7 per 5 kali 3 kali 11. Aduh, jawabannya 21 per, nyontek dikit, 1265. Oke, di sini jawabannya ada nggak sih? Ada. Aduh, iya lagi. Jadi jawabannya itu 21 per 1265. Jadi sama aja. Oke. Sampai sana ada yang mau ditanyakan tidak? Jujur. Aduh, ini soal SNBT 2 nih dikantongin sama kita, guys. Aduh, iya lagi. Lanjut. Apakah lanjut? Coba ketik 1 kalau mau lanjut. Kalau enggak kita udahin aja sampai sini. Oke, lanjut. Ini nomor 3. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang. Oke, dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan pada tingkat RW. Oke. Peluang terpilihnya 1 laki-laki 2 perempuan dan 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, di sini karena ada 2 kemungkinan, kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini kombinasi. Pakai permutasi juga bisa. Di sini peluang, misalkan peluangnya ada banyak kemungkinan kejadian A terjadi. Kemungkinan kejadian A terjadi itu yang mana? Yang ini. 1 laki-laki 2 perempuan. Atau 2 laki-laki 1 perempuan. 2 laki-laki 1 perempuan. Banyak kemungkinan kejadian B. Kita tambah. Kenapa ditambah? Coba ada yang tahu gak kenapa ditambah? Karena kalau misalkan kalau misalkan beda konjungsi gimana? Tapi ternyata sebenarnya ditambah juga harusnya. Terus gimana? Ada yang tahu gak? Dan bukan. Jadi karena kejadiannya itu tidak saling terjadi. Gini, kalau misalkan laki-laki, satu laki-laki untuk satu laki-laki dan dua perempuan. Berarti ini tuh berarti yang dua perempuan tuh tidak bakal dua laki-laki dan satu perempuannya nggak terjadi kan? Karena itu tuh jadi dapat disimpulkan kalau misalkan kejadiannya berbeda, itu tuh ditambah pakai saling lepas ya atau apa namanya? Gua lupa. Benar, karena dua kejadian itu. Karena tidak sama dengan dua laki-laki plus dan satu perempuan, sorry.
dan 1 perempuan. Itu. Benar, Bang Himel. Iya, benar. Kayak pilih OOTD, tapi gak tau ya, kalau gua memahaminya lewat teks aja. Jadi kalau misalkan kejadiannya dua kejadian itu tidak terjadi secara langsung, secara bersamaan, itu tuh ditambah. Kalau misalkan di kejadiannya di dua kejadian terjadi secara bersamaan, itu tuh dikali. Gitu doang sih, simpel menurut gua. Menurut gua ya, nggak usah ribet-ribet. Gitu doang menurut gua. NS. Karena tadi kan pembuktian kayak pakai peluang tuh bisa pakai kombinasi atau permutasi ya. Kalau di peluang bisa pakai kombinasi permutasi dari pembuktian tadi. Jadi jujur di sini kita pakai permutasi aja. Jujur kayak lebih gampang. Misalkan nih untuk kasus A, kasus satu, aduh, kasus satu itu tuh yang NA, NA mana sih tadi? Set. Kita tinggal pakai filling slot. Set. Tinggal pakai filling slot. Tadi itu kasus banyak kemungkinan kejadian A-nya satu laki-laki, dua perempuan ya. Berarti kita memilih 15 laki-laki. Tadi perempuannya 10 perempuan, udah 10 perempuannya terpakai di di sini jadi 9. Jadinya 15 kali 10 kali 9. Ini untuk kejadian A. Kemungkinan kejadian A. Benar gak guys? Tapi harusnya pakai kombinasi sih. Tapi gara-gara pembuktian tadi sebenarnya nggak usah pakai kombinasi juga nggak apa-apa. Jujur. Menurut gua gitu. Jujur. Tapi bisa divalidasi ke AI atau kemana mungkin? Ke King Surya boleh. Harusnya. Kan nanti sama-sama bakal di ini ya. Apa sih pecahan di dalam pecahannya bakal dihilangkan ya. Udah. Izin King 9 belum ngeh. Oke. Kan tadi di sini tuh satu laki-laki, dua perempuan kan. Di sini satu laki-laki, dua perempuan. Di kejadian A. Oke, kita tulis aja ininya. Kombinasi itu cocoknya dipakai saat tidak menghitung urutan, tidak mementingkan urutan susunan. Tapi kalau kombinasi ya tidak mementingkan susunan. Kalau slot ini dipakai buat mementingkan susunan gitu. Karena ini satu laki-laki, laki dan dua perempuan. Jadi di sini kita memilih buat laki-laki, untuk slot laki-laki, untuk slot perempuan. Di sini untuk slot perempuan. Nah, karena di sini banyaknya kemungkinan kejadian laki-lakinya 15 yang terpilih dan di sini 10 perempuan, kan 10 perempuan udah terpilih nih di kotak ini satu. Di kotak ini jadi sisa 9, 10 kurang 1. Gitu. Aman nggak Bang Max Verstappen? Atau bingung? Benar. Itu sama Bang Himel setuju juga. Nah, yang ini kita ininya gara-gara kopi ya, guys. Gara-gara nge-copy. Nah, kasus kasus keduanya, kita lanjut kasus keduanya. Kasus keduanya tuh untuk kejadian B. Kejadian B-nya tuh tadi dua laki-laki dan satu perempuan.
1 perempuan. Di sini 2 laki-laki karena tadi laki-laki itu 15 orang. 15 dikali 15-nya udah terpilih ini di kolom laki-laki, di kolom laki-laki keduanya. Berarti kan udah terpilih 1 di kolom laki-laki ke-1 ya. Di kolom laki-laki keduanya berarti 14 karena udah terpilih 1. Benar. Bang siapa Bang Max Verstappen itu loh. 15 kali 14 kali 10. Nah, di sini kita cari juga yang buat NS-nya. NS-nya banyak seluruh kemungkinan terjadi. NS-nya tuh gimana? Karena banyak seluruh kemungkinan terjadi, berarti itu tuh si perempuan nyatu dengan si laki-laki. Benar gak guys? Ya, jadi bisa bisa kepilihnya tuh yang semuanya bisa terpilih karena seluruh kemungkinan terjadi. Keseluruhannya lah NS tuh. Jadi di sini tuh karena tadi total dari seluruh orang dari acara tersebut. Di acara tuh ada berapa orang sih? Ada 25 orang ya. 15 laki-laki dan 10 perempuan. Soalnya seluruh kemungkinan eh set 25 orang, ada 25 orang. Nah, di sini 25 orang nih. Ada 25 orang untuk kolom 1, kolom 2-nya karena udah dipilih 1, 24, kolom 3-nya 23. Nah, jadi 25 kali 24 kali 23. Nah, ini kan udah diketahui ya tadi. Terus kita tinggal masukin aja peluangnya, tinggal kita substitusi. Peluangnya di sini aja lah ya. Peluangnya sama dengan 15 kali 10 kali 9 ditambah ini untuk NA. NA ini untuk NB-nya 15 kali 14 kali 10 NB per ya, sorry kalau nggak ini 24 kali 23. Nah, kayak gini guys. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak guys? Aman nggak? Sampai sini aman nggak? Atau ada yang dibingungin? Aman, aman. Oke. Ada yang bisa bantu hitungin nggak? Jujur, kita hitung-hitung di sini bapuk banget. Ini, oh kasih soalnya. Ini Bang Himel. Soal mie ayam, mie ayam. Peluangnya di sini. Jadi, aduh. 3, ini tuh 5, 3, 2, 2, 1, 8, 2 ya. 4, oke. 9 ditambah 14. 4 kali 2, 3. Jadi, ada gak hasilnya? Apa salah ya? Apa salah ya? Jangan-jangan salah. Sampai nomor 4. Kita ngambil dari mangkuk mie ayam, Bang. 23/92 kah? Berarti ada yang salah ngitung ya? Bentar, ada yang salah ngitung berarti. Jawabannya berapa sih? Harusnya? Benar. Ada yang salah ngitung nggak guys? Boleh tolong hitungin nggak? Paling sederhana.
kali 10 kali 9, 15 kali 14 kali 10, 25 kali 24 kali 23. Ada yang boleh tolong hitungin nggak? Sederhananya berapa? Paling sederhana. Atau kita hitung aja ya. 10 kali 9, 90, 9 kali 15, 1000, 1000, 1350. 15 kali 15 kali 10, 100, 15 kali 14, 15 kali 15, 225, 225 dengan 210, 210, 2100. 25 kali 24 kali 23 berapa guys? 25 kali 24. 69. Enggak, bawahnya nggak mungkin paling kecil. Bawah yang NS-nya nggak mungkin kecil. 25 kali 24. Aduh, ngitung lagi nih gua. Kelihatan ntar ngitung gua. Jelek banget. 5. Berapa nih? 25 kali 24. 25 kali 5 20. 25 kali 20 tuh berapa? 500, 500, 600. Padahal udah hitung ya. 20. Sebelum 600, 600. A. Oke, A. Jawaban ada yang error di hitungan gua ya, tapi di sininya benar kan? 600 kali 23. Konsepnya kita pakai kombinasi deh kalau kayak gitu. Tapi dipilih 3 soalnya. Sama aja sih harusnya kalau dipilih 3. Emang iya ya? Ada yang salah di guanya. Bisa pakai berarti salah dong. Kalau ini pakai kombinasi. Kita pakai kombinasi aja. Lu kemis pas lu milih 3 orang. Oh iya benar. Anjir. Iya iya benar benar benar. Harus bagi 3. Berarti salah anjir konsep yang tadi. Wow. Sorry deh. Berarti ini pakai kombinasi guys. Anjir lah. Sama pas milih 2 cewek, 2 cowok. Iya benar. Di situ iya iya benar benar benar. Soalnya beda ya itunya ya, nggak kayak tadi. Oke, thank you Bang Himel. Berarti aduh pakai kombinasi. Bentar mikir dulu. Kombinasi itu mikir anjir. 15 C1 dikali 10 C2. Sorry guys. 10 C1 15 C2. Oke. Iya ya, pas di ininya ya. Iya ya, tahu tahu. Oke, sorry guys, sorry. Ternyata salah di sana. Ternyata berarti kalau misalkan dua kemungkinan kejadian nggak bisa. Kayak gini nggak bisa berarti. Iya 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 iya. Jadi jadi kita kasih tahu dulu rumus kombinasi. Yang ini salah berarti ya. Yang ini salah. Sorry banget nih. Sorry banget. Yang ini salah. Tapi yang tadi harusnya benar soalnya. Berarti berarti iya. Berarti N R ada satu konsep yang kelewatan berarti. Oke, thank you. Kalau misalkan ada dua kejadian jangan langsung pakai kombinasi aja jujur di sana. Pakai kombinasi aja. Kalau dua kejadian ya. Kalau satu kejadian harusnya bisa. Soalnya kan kayak konsep tadi. Kalau dua ini kayaknya nggak bisa. Kalau dua kejadian kayak gini nggak bisa. Sorry banget guys, sorry banget, izin. Nah ini rumus kombinasi. Di sini 15 15 kali 14 faktorial. 14 faktorial. R-nya tuh 3 ya? 1. Oke. Dikali 10 kali 10 kali 9 faktorial per 8 faktorial kali 1. Oh di sini ya missnya. Jadi itu jatuhnya udah kacak sedangkan kalau ambil satu kaliin itu ngebentuk urutan. Oke, iya, iya, ya paham, paham, paham. Oke, oke. Sorry, sorry. 10
10 kali 9 faktorial, 9 faktorial, 1 faktorial, dikali 15 kali 14 kali 13 faktorial per 7. 2 faktorial dulu ya. Nah, di sini, ya salahnya di sini. Benar, salahnya di sini. Oke, oke, oke. Thank you. Untung belum UTBK, Jir. 22 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Jadi jawabannya, anjir ngitung. Lah, nggak ada ini lagi. Habis. Kita hapus aja yang ini. Sorry banget, guys. Izin, sorry banget. Ya, jawabannya 3/4. Benar, harusnya. Izin, sorry banget nih. Sorry banget. Jadi tinggal dicoret ya. 8, 4, 2, 5, 4, 7, 15 dikali 5 kali 9, 5 kali 9 ditambah 10 10 kali 15 kali 7 per 25 kali 4 kali 23. Nah, di sini tinggal disederhanakan 3, 5, 2, 4. Lihat lagi 1, 3. Udah nggak ada yang bisa ya. 3 kali 9 27 ditambah 2 kali 14 kali 3 28 42. 4 kali 23 4 kali 23 berapa? 92. Oke. 92. 27 tambah 4. Jujur gue lebih enak kayak gini sih sebenarnya. 27 tambah 42 7 9 69 92. Ini dibagi, jujur kalau gue enakan kayak gini. Ini dibagi berapa anjir? Ini dibagi berapa? 3. Ini berapa, guys? Bener gak sih? 23. 23. Oke, makasih Bang Duaton. Sorry banget ada miskonsepsi anjir. Sorry banget, sorry banget. Aman gak guys sampai sini? Aman gak? Ada miskonsepsi. Oh iya, benar juga. Thank you Bang Himel. Pantes ada yang salah. Sorry banget ada miskonsepsi berarti. Iya. Oke, sekarang paham. Sorry banget ada miskonsepsi. Aman gak guys? Oke, lanjut kah? Lanjut kah? Oke. Pertemuan keluarga RT sama peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda adalah. Nah, ini kayaknya karena ini disusun. Iya, karena ini susunan berarti pakai yang tadi nggak sih?
baru pakai konsep yang tadi. Kalau konsep yang tadi dipakai di sebelumnya salah. Ini baru pakai konsep yang tadi, sekretarisnya harus perempuan. Tapi bendahara dan berjenis kelamin berbeda. Ini baru pakai konsep yang tadi, sama. Peluang A sama dengan NA per kejadian A dan kejadian B. Kejadian A dan kejadian B-nya gimana? Maaf, yang tadi jawabannya apa? Benar, itu 3/4, Bang. Hapus ya? Nah, di sini NB NA per NA plus ke kejadian A plus kejadian. Kenapa kejadian A plus kejadian B? Karena saat terjadi terpilih berjenis kelaminnya, misalkan di sini ada, nah ini baru permutasi guys. Jujur yang di sini permutasi gue yakin. Kalau yang di sini kayak yang feeling slow tadi, jujur gue yakin nih di sini. Kalau yang tadi kombinasi, wah cok, bukan dikali king. Boleh, bukan dikali, enggak, soalnya saat misalkan terpilihnya sekretarisnya perempuan, tapi ketuanya laki-laki dan bendaharanya perempuan, kan harus berjenis kelamin berbeda ya. Jadi nggak bakal terjadi kalau misalkan bendaharanya laki-laki dan sekretaris ketuanya perempuan gitu. Oke. Nah, di sini misalkan di sini NA-nya. Di sini NA set. Ini untuk kemungkinan kejadian A ya. Kemungkinan kejadian A-nya misalkan NA-nya satu ketuanya di ketuanya laki-laki, ketua laki-laki dan bendahara ya. Bendaharanya perempuan, kan harus berbeda kelamin ya. Berbeda jenis kelamin. Bendahara perempuan. Nah, di sini ini ketua, ini kolom bendahara, ini kolom sekretaris. Nah, di sini baru bisa nih pakai konsep yang tadi. Sorry banget nih, nanti gue berbenah lah. Di sini 15 laki-laki, karena ketuanya laki-laki, 15 pilihan, bendaharanya. Jadi karena ini sama aja, kalau misalkan ini mau sekretaris dulu bisa 10 dan bendaharanya 9, bendaharanya 9, atau yang di bendahara dulu 10 atau sekretarisnya 9. Yang penting si sekretarisnya laki perempuan gitu. Yang penting gitu sih. Konsepnya kayak gitu. 15 kali 10 kali 9. Sampai sini aman gak guys? Sampai sini. Sampai sini aman gak guys? Aman. Sampai ini udah last. Ini last nih, last. Ini berarti 150. 15 kali 9 135 1350. Nanti aja deh. Ini kita hitung NB-nya lagi. Kemungkinan kejadian B. Kemungkinan kejadian B misalkan ketuanya perempuan dan bendaharanya laki-laki. Bendaharanya laki-laki. Di sini set. Kalau misalkan kayak gini, berarti kan ini ketua ya. Ini bendahara, ini sekretaris. Masih sama kayak tadi, ketuanya. Misalkan kita mau milih sekretaris dulu atau ketua dulu, untuk perempuan sama aja, soalnya dikali. Karena kali itu sifatnya kan komutatif ya. Misalkan di ketuanya dulu 10. Untuk kan ketuanya perempuan ya. Ketuanya perempuan, berarti sisa untuk sekretarisnya 9 karena udah dipilih di ketua. Atau dibalik juga sama aja, soalnya komutatif, bendaharanya 15. Nah, di sini berarti
15 kali 10 kali 9. Nah, ini kan berarti NA sama NB itu sama dong. NA sama NB itu sama dong, harusnya. NA dan NB itu sama. 15 kali 10 kali 9. Berarti kalau ditambah di sini, oh iya, kita belum nyari NS-nya ya. Kita belum nyari NS-nya, sorry banget. Kita cari NS-nya, baru di sini NS banyaknya kemungkinan kejadian keseluruhannya di sini. Ini 20. Ini karena seluruh kejadian terjadi, ini tuh kan sama ya kayak tadi ya. Dijumlahkan 15 laki-laki dan 10 perempuan. 15 laki-laki, 25 orang. Ada 25 orang, misalkan untuk terpilih menjadi ketua tuh 25 orang. Nah, udah ketuanya terpilih, untuk terpilihnya menjadi bendahara, udah karena ketuanya udah ada satu, diambil satu, jadi 25 kurang 1, 24. Nah, sekretarisnya sama, dikurangi satu juga karena satunya udah diambil untuk jadi bendahara 23. Jadi 25 kali 24 kali 23. Peluangnya, maka peluangnya di sini sama dengan 5 berapa tadi? 15 kali 10 kali 9. 15 kali 10 kali 9 ditambah 15 kali 10 kali 9 per, aduh, jelek lagi, 25 kali 24 kali 23. Nah, di sini kan ini sama ya. Ini tuh sama, 15 kali 10 kali 9 ditambah 15 kali 10 kali 9. Bisa nggak guys? Kalau misalkan kita dijadiin kayak gini. 15 kali 10 kali 9 kali 2 per 25 kali 24 kali 23. Bisa nggak guys? Kalau kayak gitu. Setuju nggak? Bisa, oke. Nah, ini tinggal disederhanain. Jujur, disederhanain mulu. 35, 2, 1, 8, 2. Oke, jadi hasilnya 9 per 2 kali, ini 2 ya? 9 per 2 kali 23, 2 kali 23, 46. Hasilnya segini kah? Atau ada lagi? Ada yang bisa disederhanakan lagi nggak guys? 9 per 46, apakah ada? Anjir, ada cuy. Oke, sampai sana aja. Sorry banget nih. Izin, sorry banget. Yang tadi nomor 3, nanti gue eval lagi. Sorry banget. Udah itu doang sih. Ada lagi nggak guys? Aman nggak? Atau ada yang mau ditanyakan gitu? Boleh banget. Emang daging ya? Padahal salah jujur. Daging dari mana? Sorry nih, nanti gue berbenah lagi lah. Gampang. Izin. Thank you banget guys yang udah. Thank you banget. Super thanks untuk Bang Himel juga. Yang telah yang telah apa ya? Mengoreksi. Thank you banget. Setuju. Enggak sih, enggak. Oke, sorry ya guys, nomor 3 tadi. Sorry banget ada miskonsepsi. Sorry banget ada miskonsepsi, jujur, di sana. Tapi, alhamdulillah lah. Kita mengantongi 3 soal berarti. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Ada yang mau ditanyain nggak guys? Siapa tahu. Iya bang, Ikale ada di YouTube Setara Belajar. Ya, sebelum SNBT, untung banget. Gua sebelum SNBT udah belajar anjir. Yang ini. Untung banget. Oke lah.